Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mbak Bro, Dek Bro, Bang Bro, Nek Bro, Combro, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan serta murah rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita nggak turun ke spot, cuma di sini kita mau bahas tentang trik dan juga tips bagaimana supaya kita sukses casting ikan hambala ya. Tapi sebelumnya silahkan dukung terus konten Anggidox 7 dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman supaya kedepannya channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Oke, jadi sebelum masuk ke tips-tips dan segala macam, kita kenali dulu, yang utama adalah kita kenali dulu karakteristik ikan hambala. Jadi ikan hambala ini adalah salah satu jenis ikan predator air tawar ya, yang suka berburu ikan-ikan kecil untuk dijadikan santapannya. Nah, jadi dengan karakter yang seperti itu cocok sekali untuk kita para angler ya, dengan teknik casting tuh pokoknya, waduh, hai sekali pokoknya, sedap lah, sedap. Untuk kita sukses strike ikan hambala ini ada beberapa poin Mas Bro yang perlu kita perhatikan teman-teman semua. Yang pertama adalah kita kenali dulu spotnya. Nah, ini penting. Karena apa? Karena sebagian besar orang, termasuk aku sendiri ya Bang Bro, Mas Bro dulu, aku sendiri dulu mengira kalau ikan-ikan itu lebih cenderung suka di lubuk-lubuk yang dalam gitu loh. Nah, jadi ternyata hampir setahun dulu aku casting hambala, nyoba tuh nggak pernah sama sekali dapat. Jangan kan dapat, di summernya nggak pernah. Benar. Jadi setelah aku belajar rupanya seperti inilah spot ikan hambala yang sebenarnya. Jadi pemilihan spot itu penting. Kalau kita mau sukses casting hambala itu nggak lepas dari pemilihan spotnya. Jadi seperti apa spotnya? Spot ikan hambala itu mereka lebih cenderung berada di arus deras, bukan di lubuk ya. Ingat, di arus deras. Apalagi kalau itu bebatuan, wah itu pokoknya udah spot yang mantap kali ya Bro. Jadi gini, kalau aku ada istilah untuk ikan hambala itu, ada yang namanya kamar, ada yang namanya meja makan. Apa itu kamar? Biasanya itu di sungai-sungai ya, kadang ada tumpukan kayu atau tumpukan sampah, tumpukan apa, ranting-ranting yang bekas pohon patah atau pohon tumbang ya. Di situ memang bagian besar lah itu ada ikan hambalanya, itu pasti ada. Cuma itu aku istilahkan sebagai kamar karena apa? Disitulah tempat tinggal mereka. Tempat tinggal ikan hambala di situ. Nah, sedangkan meja makan itu sendiri adalah arus deras atau aliran sungai yang berarus deras atau bebatuan dengan arus yang deras. Nah, itulah meja makannya teman-teman. Jadi, kalau kita bertemu spot yang seperti itu, utamakan kita fokuskan ke yang air deras. Karena apa? Karena begini, logikanya, kalau ikan hambala itu lagi ada di kamar ya, di kamar atau di yang gue bilang tadi, seperti tadi itu tumpukan-tumpukan kayu dan segala macam, itu belum tentu dia mau makan, belum tentu dia mau nyambar teman-teman. Tapi kalau ikan hambala itu ada di arus deras yang bebatuan atau arus deras lah, itu berarti mereka sedang berada di meja makan. Nah, kalau berada di meja makan, otomatis kalau kita cast di situ, kita lempar situ, kita fokus ke situ umpan kita, otomatis dia akan langsung merespon. Itu teman-teman. Jadi utamakan kita casting itu, kalau ikan hambala utamakan kita fokuskan ke aliran sungai yang berarus deras, karena itulah meja makan ikan hambala. Itu tadi teman-teman, itu untuk pemilihan spotnya ya, kurang lebih begitu. Kita ngopi dulu teman-teman. Saya nggak merokok ya. Oke.
Untuk poin berikutnya adalah pemilihan lure atau umpan. Ini juga menjadi poin yang sangat penting teman-teman ya. Dalam casting ikan hampala ada beberapa jenis umpan yang bisa kita pakai, baik itu deep water atau umpan dalam, bisa juga pakai top water atau umpan atas ya. Jadi gimana pemilihan umpan kita, kapan saatnya kita pakai umpan dalam, kapan saatnya kita pakai top water. Itu gini, kalau pengalaman aku pribadi ya teman-teman, dari pengalaman aku ya, aku lebih suka pakai deep water atau umpan dalam ketika air itu benar-benar sudah jernih dan surut ya, udah surut dan jernih. Itu aku biasanya cenderung pakai umpan dalam. Nah, umpan dalam itu sendiri yang biasa aku biasanya pakai spoon, kemudian pakai minnow, terus pakai BMC ya. BMC itu dia ballistic minnow continental ya, dia adalah minnow ballistic. Nah, itu saat posisi air surut dan jernih aku pakai itu. Kenapa teman-teman? Karena kalau air itu jernih, walaupun umpan lure kita itu nggak ada bunyi ya, tapi karena air itu jernih maka ikan hampala akan lebih mudah untuk melihat lure kita. Jadi akan mudah untuk merespon juga. Itu kalau kondisi air jernih. Nah, kemudian kalau kondisi air itu agak keruh, agak dalam atau keruh, itu gimana? Itu biasanya aku pakai lure top water ya, top water atau umpan atas. Nah, umpan atas itu sendiri aku biasa pakai stick bait atau pensil, kadang juga pakai popper ya teman-teman. Kenapa sih kok pakai top water, kenapa pakai deep water aja? Karena gini, kalau air agak keruh itu, kalau kita pakai deep water, takutnya ikan itu nggak melihat ya, atau kurang merespon karena nggak ngelihat. Cuma kita sih nggak tahu juga kan, nggak tahu juga kita ikan itu gimana penglihatannya dalam air, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau aku sendiri pribadi seperti itu teman-teman, karena aku takut ikan itu nggak terlalu melihat lure kita atau umpan kita, makanya aku pakai top water. Karena top water kalau kayak popper ataupun pensil itu ada beberapa keuntungan kita teman-teman. Yang pertama itu kalau kita pakai top water, dia pergerakannya unik teman-teman. Pergerakannya unik, kemudian ada cipratan air dan juga ada suara berisik. Nah, di kondisi spot yang agak keruh dengan action umpan atau lure kita yang seperti itu, otomatis akan mudah. Walaupun misalkan ikan hampala itu belum melihat lure kita, setidaknya dia akan mendengar pergerakan dari umpan kita, baik dari cipratan airnya ataupun dari bunyi-bunyiannya. Jadi teman-teman, makanya aku lebih cenderung pakai top water saat kondisi air itu agak keruh, jadi gitu. Nah, itu untuk pemilihan umpan, pemilihan lurnya berdasarkan kondisi air. Kemudian untuk warna sendiri gimana? Untuk warna sendiri kalau aku melihat sikon air juga ya. Kalau air itu memang benar-benar jernih, itu menurut aku sih bebas ya, kita warna apa, mau kita warna putih ataupun biru ataupun gold, itu bebas. Cuma kalau air itu agak keruh, kalau saran aku teman-teman, kalau pengalaman aku pakai umpannya warna gold biasanya. Karena apa? Karena warna gold itu dia di air yang keruh itu dia lebih nampak ya, lebih kelihatan. Jadi potensi untuk disambar ikan hampala pun lebih besar. Jadi gitu. Ukuran lure, kalau ukuran lure teman-teman kita harus kenali dulu ya, potensi di spot kita gimana. Karena kalau pengalaman aku sendiri gini teman-teman, kalau aku pakai spoon biasanya yang naik tuh ya biasanya ukuran 3 jari 4 jari, relatif kecil ikannya. Cuma kalau aku pakai stick bait atau pensil itu biasanya di kisaran 1,5 kilo atau 1 kilo sampai 1,5 kilo lah biasanya. Kemudian ada satu umpan yang memang udah berapa kali aku coba itu nggak pernah dapat ikan kecil ya, itu selalu dapat babon. Itu namanya umpan BMC teman-teman. Itu BMC itu ballistic minnow continental ya. Itu memang
pencapaian dia itu selalu di kisaran 1,5 kg sampai 2,5 kg yang pernah aku dapat ya. Itu memang umpan spesial ya. Cuma itu tadi, kita kembali lagi ke spot kita kenali dulu. Kalau kita pakai umpan yang sebelumnya ya teman-teman, untuk pemilihan umpan itu ukuran penting juga. Usahakan kalau kita casting ikan hampala itu ukuran umpannya itu dari mulai 4 cm atau 5 cm sampai dengan maksimal 10 cm lah kalau pengalamanku. Karena yang ku bilang tadi, pernah dapat 2,5 kg itu aku pakai lure BMC yang dia panjangnya 10 cm. Dan itu memang terus terang susah kali dapat sambaran karena Mas Bro, karena termasuk besar. Jadi kalau ada pun ikan-ikan hampala yang kecil atau yang sedang itu nggak mau makan, nggak tahu kenapa ya, apa nggak lihat atau gimana, tapi nggak mau. Yang jelas dapatnya kalau BMC itu selalu di atas 1 kilo lah, di atas 1 kilo. Makanya kita kenali dulu spotnya, kita kenali dulu potensinya seperti apa, baru kita tentukan mau pakai ukuran lure yang berapa. Cuma kalau memang di spot kalian hampalannya nggak ada yang besar, misalkan hanya ukuran 3 jari 4 jari, kalau aku saranku pakainya spoon, itu lebih potensial biasanya untuk ikan-ikannya segitu ya. Warna udah, kemudian apalagi tadi, ukuran udah, apalagi sih, itu aja sih teman-teman. Iya itu aja lah pokoknya. Intinya kita kenali dulu spotnya, kita harus tepat ya, kita spotnya harus tepat. Kita cari spot yang arus deras, yang bebatuan, arus deras, itu terutama. Kedua, kita kenali kondisi airnya dulu. Kalau air itu memang jernih, kita pakai umpan deep water gak masalah. Tapi kalau air itu agak keruh, saranku kita pakai top water aja biar lebih menarik bagi ikan hampala. Kemudian untuk ukuran lure sendiri kita sesuaikan ya dengan spot masing-masing ya. Kalau memang dari situ ikan-ikan kecil-kecil, bagus pakai spoon sekitar spoon 7 gram atau spoon 10 gram, atau di bawah itu 5 gram pun boleh. Kemudian kalau ikan sedang setengah kiloan sampai 1 kilo, biasanya dia pakai pensil, itu lebih cepat ya, lebih bagus. Pensil, pensil kalian nggak cuma pensil, lure pensil, minnow ataupun yang aku bilang tadi BMC. Kalau saran aku sih, kalian pilih lure itu yang bentuknya ramping, yang langsing ya, yang aduhai lah. Jangan kalian pilih yang bentuknya besar. Karena apa? Karena sepengetahuanku dari pengalamanku sendiri, aku pakai lure yang gendut-gendut susah teman-teman. Iya, jarang dapat. Tapi kalau pakai yang langsing-langsing, jadi nggak beda lah ikan hampal itu sama mata laki-laki teman-teman ya. Tapi aku nggak ikut-ikutan. Jadi gitu, umpan yang ramping-ramping itu biasanya lebih potensial, lebih cepat direspon daripada kita pakai umpan yang besar, yang gendut-gendut ya, yang apa ya, pokoknya gendut lah. Itu lebih potensial yang ramping. Kemudian untuk ukuran, kalau saran aku, kalau untuk ikan-ikan sedang, kita bisa pakai pensil yang ukuran 7 sampai 10 cm, tapi yang ramping, itu bagus. Aku pun suka pakai umpan yang dengan spek seperti itu ya. Kemudian kalau memang kita yakin di situ ada babon, kita yakin, saranku teman-teman, kalian pakai umpan BMC atau ballistic minnow. Tapi kembali lagi dengan kondisi air. Kalau memang kondisi air itu keruh ya jangan. Nah, kalau sebagai kondisi air itu keruh, kita pakai pensil aja. Tapi kalau kondisi itu jernih, pakai ballistic minnow itu BMC, sedap teman-teman. Mungkin itu tadi sedikit ya dari pengalaman saya selama saya casting hampala. Itu tadi yang bisa aku kasih tahu di sini atau aku berbagi dengan kalian. Oh ya, untuk para senior, para master, para suhu, mohon maaf, video ini bukan untuk mengajari, tapi ini hanya semata-mata sebagai share dari saya, pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa
bermanfaat bagi angler-angler yang atau bagi teman-teman yang pemula pengen coba casting hampala ya, siapa tahu bisa membantu. Jadi apabila ada kesalahan ataupun ada perbedaan pendapat, perbedaan mindset dengan para angler yang lain, mohon maaf, mohon dikoreksi. Kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Kalau untuk masalah gimana teknik saat kita disambar dan segala macam, mungkin nanti bisa kita bahas lain waktu ya, di lain kesempatan. Jadi untuk saat ini kita cukup sampai di sini dulu. Sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten yang terbaru dari channel Agridoc 7. Sampai sini dulu teman-teman. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.